Anda kembali di Indonesia Business Forum, pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Pak Eri, tadi ada yang menggantung Pak, bagaimana kemudian tanggapan dari para pengusaha terkait ini? Apakah khawatir dengan adanya kasus korupsi yang terjadi? Seperti apa Ya, Pak? karena kata-kata korupsi itu kan menakutkan ya. Oke. Dan itu merusak, daya rusaknya itu luar biasa. Baik secara korporasi, secara GCG, government, secara pemerintah, ya, secara masyarakat. Karena BBM ini kan harusnya sampai kepada masyarakat tepat sasaran. Makanya kami di DEN disebutkan bahwa harusnya disubsidi itu kendaraannya, angkutan umumnya, orangnya begitu, bukan barangnya. Karena kalau barang dua harga, baik itu BBM maupun LPG 3 kilo, pasti dicampur, dioplos. Oke, Seperti BBM tadi, RON 90, baik secara resmi maupun secara tidak resmi. Oke, tapi kalau kita lihat hari ini memang RDP sudah dilakukan Pak. Ini tampaknya juga Pak Edi, Komisi 12 gercep sekali menanggapi terkait dengan kasus ini. Apa saja yang dibahas dan juga sikap dari DPR sendiri terkait dengan ini seperti apa Pak Edi? Pertama sebelum menjawab, saya memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya pada Pak Hendra. Karena dengan inisiatif sendiri, Bapak tidak mau membeli Pertalite, yang itu notabene adalah BBM bersubsidi. Dan dengan inisiatif sendiri Bapak membeli BBM dengan kualitas yang lebih baik, yaitu Pertamax Green ya Pak ya. Itu kita butuh lebih banyak Pak Hendra ke depannya ini. Saya rasa itu inisiatif sangat baik. Nah, RDP hari ini kita membahas tentu topik karena memang yang dipanggil adalah pelaksana tugas harian Dirut Pertamina Patraniaga dengan jajarannya beserta juga pelaku usaha penyalur BBM lainnya. Nah, dari dalam pembahasan tersebut dijelaskanlah pertama bahwa itu tidak oplosan. Kalau memang ada BBM yang kemudian dicampur aditif, itu menaikkan kualitas tetapi tidak merubah oktan. Itu disampaikan. Nah, terus kemudian juga kita diyakinkan bahwa distribusi BBM dengan adanya dinamika ini atau gejolak ini di Pertamina Patraniaga tidak akan terpengaruh, terutama memasuki bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri nanti. Jadi permasalahan direksi ini ya nanti akan terselesaikan sendiri karena sudah ada sistem dan mekanisme yang sudah baku di Pertamina. Tetapi yang kita khawatirkan sesungguhnya dalam kasus ini adalah masalah terjadinya kekeseluruhan ini yang sudah berjalan cukup lama. Jadi artinya apa? Pengawasan di internal Pertamina itu bagaimana? Ya, apalagi kita sudah tahu bahwa yang mewakili pemegang saham di dalam sebuah organisasi adalah komisaris. Nah, dan komisaris bertugas untuk mengawasi direksi dan jalannya perusahaan. Jadi ya merupakan sebuah dorongan bagi kita agar kemudian ada penguatan fungsi pengawasan di internal Pertamina, baik oleh komisarisnya di Pertamina Patraniaga, pemegang sahamnya yaitu Pertamina Induk, maupun pemegang saham yang tertinggi yaitu Kementerian BUMN. Jadi supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Apalagi kita tahu bahwa yang namanya BUMN, kompensasi fasilitasnya bagi direksi BUMN itu sudah sangat baik. Oke, gitu. Tapi gini Pak Edi, saat ini trust dari masyarakat pasti menurun. Dengan adanya dugaan kasus korupsi ini, 193,7 triliun rupiah, bukan angka yang sedikit Pak Edi. Ini bagaimana kemudian dari anggota DPR RI menanggapi kasus ini agar masyarakat kembali trust mungkin? Ya pertama, trust itu harus kita kembalikan, harus kita tegakkan sebagaimana tadi disampaikan juga oleh teman-teman baik di DPR, juga ada penjelasan dari Kejaksaan Agung bahwa itu bukan oplosan. Jadi biar masyarakat menjadi tenang agar mereka memahami bahwa apa yang mereka beli selama ini adalah sesuai dengan apa yang mereka bayar. Dan apa yang mereka beli selama ini sesuai dengan apa yang menjadi kapasitas mobil mereka. Gitu. Nah, tetapi memang dalam sebuah kasus di mana terjadinya pelanggaran hukum, apalagi yang namanya korupsi yang tadi disampaikan oleh Pak Eri itu daya rusaknya sangat dahsyat. Saya kira perlu dibangkitkan lagi kepercayaan yang memang harus pertama dikomunikasi dengan baik bahwa di dalam Pertamina sekarang ini sudah kita lakukan pemeriksaan tidak ada oplosan, kedua BBM aman, ketiga kedepannya ini pengawasan akan kita perkuat. Saya kira begitu dan menurut saya kita biarkan sekarang aparat penegak hukum untuk bekerja tuntas untuk melihat sesungguhnya akar permasalahannya ada di mana dan inti pelanggaran pidana kalau memang ditemukan anti pidananya apa itu bisa dijelaskan nanti secara gamblang kepada masyarakat. Oke, saya bergeser ke Pak Abra. Pak Abra, kita lihat kasus ini
tahun begitu. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 juga kerugiannya banyak sekali. Ini Anda melihatnya bagaimana? Kenapa kasus ini lama sekali baru bisa kita terekspos begitu sampai saat ini? Apa kemudian yang terjadi? Jadi memang skandal yang saat ini tengah mengemuka, saya pikir nih mestinya menjadi momentum ya untuk perbaikan tata kelola migas kita. Tata kelola dalam hal pengolahan produk-produk BBM kita. Karena ketika fakta hukum yang disampaikan oleh Kejagung, ini kan ada dua isu utama tadi, di luar yang masalah oplosan. Pertama, ada dugaan ya untuk tidak menyerap produksi di dalam negeri. Ya ini kan menjadi disinsentif ya bagi para kontraktor kita untuk bisa meningkatkan produksi dalam negeri di tengah kita saat ini kondisinya sedang mengalami defisit migas. Dan pemerintah sendiri punya ambisi, punya mimpi untuk terus menggenjot lifting migas sampai 1 juta barel. Tetapi jika kondisinya di dalam negeri sendiri produksinya tidak bisa diserap ya dengan alasan spesifikasi misalnya tidak sesuai dengan kilang, ini kan juga akan menjadi hal yang buruk ya untuk pengembangan ketahanan energi kita. Kemudian yang kedua juga dalam hal terjadinya dugaan markup ya dalam pengadaan pengolahan Pertamax ya dengan membeli RON 90 kemudian diklaim untuk pembelian 92 dan ada potensi kerugian kompensasi dan subsidi energi. Kita tahu pemerintah sedang berjuang melakukan efisiensi anggaran. Nah, tetap ketika ini terjadi ya ini kan pastinya juga akan merugikan negara dan merugikan masyarakat secara umum. Dari catatan saya selama 6 tahun dalam periode 2018 sampai 2023, total kompensasi untuk BBM itu sudah mencapai 595 triliun. Jadi yang itu baru dari kompensasinya. Kemudian inefisiensi dari sisi konsumen. Kalau misalkan dianggap biaya produksi yang dihasilkan dari bahan baku impor ini lebih mahal dibandingkan pengolahan dari crude dalam negeri, ini kan yang pada akhirnya akan menanggung masyarakat. Masyarakat harus menanggung harga jual, ya, harga pembelian lebih mahal dibandingkan ketika Pertamina melalui kilangnya mampu memproduksi dengan biaya yang lebih murah dengan menyerap minyak mentah dari dalam negeri. Dan tadi dari sisi APBN juga akan terpukul. Jadi saya pikir ini harus menjadi momentum untuk reformasi ya tata kelola migas kita dari hulu sampai hilir. Selama ini kan kita mungkin bicara di sisi hilir tadi bagaimana subsidi kita tepat sasaran. Bagaimana kita mendorong masyarakat ya agar yang mampu menggunakan BBM non subsidi. Ya walaupun faktanya sekarang di penjualan gas olin Pertamina misalnya kan 80% porsi itu penjualan Pertalite. Nah, kalau misalnya ini isunya terus berembus dan masyarakat semakin distrust terhadap produk non subsidi, kemudian mereka beralih ke BBM subsidi, ini kan juga pasti akan membuat kuota BBM subsidi akan melonjak dan juga pada akhirnya resiko beban fiskal kita juga akan meningkat. Tapi sudah ada hitung-hitungan tidak dari Indef? Apakah nantinya akan terjadi penurunan untuk penggunaan Pertamax? Karena kalau kita lihat tadi di RDP dikatakan bahwa sebenarnya akan ada peningkatan sekitar 16,9% pengguna Pertamax. Dengan adanya kasus ini, apakah terjadi penurunan? Ya memang resikonya itu ada ya. Disampaikan juga oleh Patra Niaga bahwa kemarin saja itu terjadi penurunan penjualan Pertamax sebesar 5%. Ya walaupun masih dianggap masih itu penjualan hariannya masih di atas rata-rata harian yang kemarin gitu, yang lalu. Tetapi kan tentu kalau isu ini tidak mampu dibendung dengan segera, kepercayaan publik dikembalikan ya untuk meyakinkan mereka bahwa produk yang mereka beli itu memang spesifikasinya sesuai. Ini dikhawatirkan ada dua risiko. Pertama, mereka beralih ke Pertalite. Yang kedua, mereka beralih tentu ke SPBU swasta yang lain. Ya walaupun nanti pada akhirnya juga akan merugikan Pertamina sendiri, tetapi dari sisi makronya saya melihat bahwa ini nanti akan semakin memberatkan pemerintah dalam upaya menjaga ketahanan energi kita untuk mendorong tadi dari sisi produksi supaya masyarakat juga tetap mau membeli untuk BBM non subsidi. Dan juga dari sisi fiskal APBN kita ke depan juga itu perlu dijaga. Karena sekarang situasinya kan memang cukup menantang ya untuk bagaimana pemerintah menjaga agar defisit fiskal kita tidak tembus lebih dari 3% terhadap GDP. Oke, baik. Yang jadi pertanyaan kita sekarang adalah pemirsa, apa yang terjadi dan juga dampaknya kepada otomotif ataupun kendaraan kita selama 5 tahun terjadinya korupsi ini? Usai jeda kami akan bahas. Tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.